السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Kita masuk pada bab Al-Janaiz. Mulai malam hari ini kita sudah masuk pada bab Al-Janaiz, jamak dari janazah atau jinazah. Ya. Dua-duanya benar, tapi yang lebih afsah, yang lebih fasih itu sebetulnya jinazah. Ya. Jinazah atau janazah, jamaknya janaiz. Ya, jinazah ini sudah menjadi kalimat yang diindonesiakan. Kita kalau mengatakan ada mayit itu jenazah, ya, sudah ma'ruf, mafhum dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, jenazah atau janazah itu artinya keranda yang di atasnya ada mayit, itu disebut janazah. Jenazah, kerandanya itu. Ya, kalau ada mayitnya disebut janazah. Kalau tidak ada mayitnya disebut sarir. Ya, disebut dengan sarir. Bab ini membahas tentang bagaimana seseorang memperlakukan saudaranya muslim yang mau meninggal, bagaimana diperlakukan, juga ketika dia sudah meninggal, sudah wafat, bagaimana kita memperlakukannya. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang pertama dari bab Al-Janaiz ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Nabi bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah dzikra, untuk mengingat, zikra mengingat, hadimil ladzat, penghancur atau pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Orang ketika wafat, meninggal, mati, maka dia meninggalkan seluruh kenikmatan duniawi. Nabi memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat mati. Aktsir, perbanyaklah, sering-seringlah kalian mengingat kematian. Karena orang kalau ingat mati, dia akan waspada.
Orang kalau ingat mati, maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian. Saya tidak berani melakukan ini, karena nanti akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau saya mati, saya bisa diazab. Kalau saya meninggalkan sholat, kalau saya memakan uang riba, bertransaksi riba. Akthir, perbanyaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, ayyun nasi akyas, wahai sahabat Nabi, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang paling baik dalam menyiapkan dirinya setelah mati. Ulaikal akyas, merekalah orang-orang yang cerdas. Dan hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengontrol hawa nafsunya, mengevaluasi dirinya, menundukkan hawa nafsunya, dan dia senantiasa mempersiapkan dirinya beramal untuk kepentingan setelah mati. Ini cerdas menurut Islam. Bukan yang bergeral profesor, doktor. Itu cerdas menurut ukuran manusia. Tapi kecerdasan menurut ukuran Allah, ukuran Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa mengingat mati. Orang yang menundukkan hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya. Nafsunya dijadikan budak, bukan dia yang dijadikan budak oleh hawa nafsunya. Orang yang dijadikan budak oleh hawa nafsunya itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Sekalipun dia bergelar profesor, sekalipun dia bergelar, memiliki sederet gelar, bodoh dia menurut Islam kalau dia dikontrol oleh hawa nafsunya, tunduk terhadap hawa nafsunya. Dan seseorang bisa mengontrol hawa nafsunya dengan senantiasa mengingat mati. Termasuk juga kita diperintahkan untuk mengingat mati ketika kita mau melaksanakan sholat. Dan ini salah satu upaya kita untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat, itu adalah dengan mengingat mati. Jadikan sholat yang kita lakukan ini adalah sholat terakhir. Kita harus meyakini bahwa ini sholat terakhir. Orang kalau merasa bahwa sholatnya ini sholat terakhir, dia akan memperbagus sholatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bangkit mau melaksanakan sholat, fasalli salatan muwaddi', maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia selama-lamanya. Ini salah satu cara kita untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat dan menghadirkan kekhawatiran, rasa takut di dalam kehidupan ini. Mari perbanyak mengingat mati. Jangan memperbanyak mengingat fulus. Fulus anak di bank ini, di lemah ini, di fulan. Oh, tidak akan diingat mati dia. Orang yang banyak mengingat fulus ini terlalu banyak khoyal. Yang diingat rumah, yang diingat, ya.
lupa dia dengan kematian. Padahal sewaktu-waktu Allah akan mencabut nyawa kita. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat memutus segala kenikmatan. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi, fa in kana la budda mutamanniya falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena musibah yang dia derita. Jangan kalian, salah seorang di antara kalian berharap mati karena gak tahan menghadapi musibah. Jangan. Fa in kana la budda mutamanniya, kalau memang dia harus berharap ingin mati, dia sudah tak tahan dengan musibah yang dia derita, falyaqul, dia boleh berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, berilah aku kehidupan jika kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, makanatil wafatu khairan li, jika wafat itu baik untukku. Jadi menyerahkan pilihan kepada siapa? Kepada Allah. Belum tentu kita mati itu baik buat kita. Bisa jadi kita menginginkan kematian dan Allah mewafatkan kita, ternyata masih banyak dosa yang kita pikul, masih banyak utang yang kita pikul. Belum tentu itu baik buat kita. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika kehidupan ini baik, hidupkan aku. Tapi jika kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkan aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita dibenci atau dilarang berharap kematian ketika ada musibah. Kita harus sabar. Kewajiban kita adalah sabar. Dan kita harus meyakini, menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu ketika dihadapi dengan kesabaran, dia pasti akan hilang. Dia pasti akan berlalu. Inna ma'al usri yusra. Segala kesusahan itu akan diikuti oleh kemudahan. Segala kesusahan akan diikuti dengan kemudahan. Sabar. Dan kita harus meyakini bahwa manusia itu hidup pasti diuji. Dan hadirkan dalam diri kita bahwa kalau kita sabar, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah akan mengangkat derajat saya, Allah akan menghilangkan dosa-dosa saya, dan Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Itu terus menerus kita hadirkan dalam diri kita janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar. Jangan terburu atau jangan terburu-buru untuk meminta keputusan, wafatkan aku ya Allah. Atau apalagi na'udzubillah melakukan bunuh diri. Allah, sudah dapat musibah di dunia, di akhirat pasti dapat musibah dia. Orang bunuh diri itu diancam dengan neraka. Bahkan begitu buruknya orang yang bunuh diri, sampai-sampai Nabi tidak memensolati orang yang bunuh diri, dan menunjukkan lemahnya iman yang dia miliki. Orang yang bunuh diri akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia melakukan bunuh diri. Dipastikan di dalam hadis, kalau dia membunuh dirinya dengan meminum racun, maka Allah akan mengazabnya terus dengan memberikan racun kepada dirinya. Kalau dia bunuh diri dengan menusukkan benda tajam pada tubuhnya, maka Allah akan memperlakukan seperti itu terus di hari kiamat. Dan sekarang banyak orang bunuh diri.
Ini karena lemahnya iman. Maka pendidikan iman itu penting bagi keluarga kita. Jangan kita lalai dalam mendidik keimanan anak-anak kita, istri-istri kita. Na'udzubillah kalau perilaku bunuh diri itu terjadi pada keluarga kita, dan tidak menutup kemungkinan di zaman seperti sekarang ini banyak orang muda bunuh diri. Anak belasan tahun, pemuda, tidak tercapai keinginannya, membunuh dirinya. Ini na'udzubillah. Ini perlu kita ajarkan keimanan. Kita didik mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman, karena iman inilah yang akan membentengi kita dari segala perilaku yang dilarang oleh Allah, dan iman inilah yang akan melahirkan kesabaran, iman inilah yang akan melahirkan keteguhan, dan iman inilah yang akan melahirkan kekuatan hidup. Orang mampu hidup dengan segala apa yang dia rasakan, takdir yang Allah berikan kepada kita itu dengan iman. Maka pentingnya kita menanamkan keimanan kepada keluarga kita semenjak mereka masih kecil. Inilah yang paling penting, iman. Setelah iman, baru kita arahkan anak-anak kita untuk menggapai keinginan mereka. Sekarang ini kadang-kadang masalah keimanan, masalah akhlak itu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Pokoknya anak saya jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang sukses, jadi orang fulus, ya, bangga orang tuanya. Tidak ada masalah orang tua memiliki cita-cita seperti itu, bagus. Tapi cita-cita apapun harus dibarengi dengan keimanan yang kuat, dan iman yang pertama kali kita tanamkan. Jadi kita dilarang untuk mengakhiri atau meminta kematian karena musibah, akan tetapi diperbolehkan kita meminta kematian, minta diwafatkan bukan karena musibah duniawi, tapi karena kita takut terfitnah dengan kehidupan dunia. Ini beda. Beda orang minta kematian karena musibah, dia kena sakit, nggak tahan dengan sakitnya dia minta mati. Beda dengan orang yang meminta kematian karena takut terfitnah, dia takut tergelincir, dia takut menjadi orang murtad karena begitu besarnya fitnah dunia, begitu besarnya godaan dunia. Ini yang kedua diperbolehkan. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau menginginkan fitnah kepada hamba-hambamu, fitnah dunia, fitnah yang membuat orang berpaling dari agamanya, faqbidni ilaika ghairu maftun, maka wafatkan aku dengan terhindar dari fitnah tersebut. Orang enggak tahan dengan kemungkaran dan dia merasa dirinya lemah, khawatir, boleh dia minta, ya Allah wafatkan aku. Ini bisa difahami ya perbedaan antara dua hal ini. Yang satu tidak dibenarkan kalau kita mati karena musibah duniawi, ya. Yang satu diperbolehkan kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala kematian ketika seseorang itu takut dia murtad dari agamanya, takut dia berpaling atau menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu dahsyatnya fitnah yang dia hadapi, ujian syahwat yang dia hadapi. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min yamut bi'araqil jabin.
Kata Nabi, orang beriman itu meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa orang ketika dalam kondisi sakratul maut itu dia dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Sakratul maut adalah kondisi yang sangat berat, sehingga kita berdoa kepada Allah semoga hawin, dimudahkan, diringankan beban kita ketika dalam kondisi sakratul maut. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil maut sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada kepayahan, ada kesusahan. Kemudian dari Abu Sa'id wa Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, talqini orang-orang yang sedang menghadapi kematian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini bagaimana cara kita menghadapi orang yang dalam kondisi sakratul maut. Maka kerabatnya atau orang yang berada di sampingnya diperintahkan untuk mentalkin, membimbing agar orang yang dalam kondisi menghadapi kematian ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Orang yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka kita dianjurkan untuk mentalkin. Dan mentalkin ini hendaknya dilakukan dengan perlahan-lahan, kemudian tidak memaksa. Artinya jangan mengatakan, ayo ngomong la ilaha illallah, cepat ngomong la ilaha illallah. Ini orang dalam kesusahan, tapi kita bisikkan dalam telinganya la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Pastikan bahwa akhir kalimatnya la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu mengucapkan kalimat yang lain, talqini lagi sampai kita pastikan bahwa akhir dari kalimat yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak mudah orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mudah. Ada orang yang dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru dia menyanyi. Ada orang yang diucapkan kalimat la ilaha illallah, justru dia mengucapkan kalimat kata-kata seperti orang yang sedang bermain catur. Skak, skak, ster, skak. Ini realita. Tidak mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah tidaknya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tergantung bagaimana kita memperlakukan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita. La ilaha illallah, pernyataan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang kita taati, tidak ada yang kita patuhi, tidak ada ketundukan kecuali hanya kepada Allah. Ketika seorang dalam kehidupannya dia hanya patuh kepada Allah, dia hanya tunduk hanya kepada Allah, dia menghinakan dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Dia hanya taat hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Ketaatan mutlak hanya milik Allah. Maka dipastikan dia akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan banyak orang yang mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika wafatnya, menjelang wafatnya dia berzikir, ada membaca Al-Quran, ada ketika wafat dalam kondisi sujud. Semua ini tergantung dari perilaku dia ketika dia hidup di dunia. Ini anjuran bagi kita pribadi mempersiapkan diri.
agar kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mari ucapan la ilaha illallah ini betul-betul kita fahami, kita hayati, kita resapi, dan kita amalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Jangan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kita tidak mau patuh kepada hukum Allah. Kita singkirkan hukum Allah. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada manfaatnya ucapan yang kita ucapkan. Ucapan yang kita ucapkan akan bermanfaat jika ucapan itu dibarengi dengan keyakinan dan dibarengi dengan amal saleh, dengan amal perbuatan. Kemudian ikhwani fillah, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Kata Nabi, bacakan kepada mautakum itu surat Yasin. Hadis ini ikhwani fillah disahihkan para pakar-pakar ilmu hadis. Sebagian pakar ilmu hadis mengatakan hadis ini sahih, dan mayoritas para ulama mengatakan dianjurkan membacakan surat Yasin bagi orang yang dalam kondisi sakratul maut. Mautakum, mayat-mayat kalian di sini, banyak para ulama yang menjelaskan artinya yang sedang menghadapi kematian, bukan yang sudah mati. Walaupun sebagian ulama mengatakan maknanya juga masuk dalam arti orang yang sudah mati. Ala kulli hal, bahwa membacakan surat Yasin ini dalam kondisi orang sakratul maut merupakan satu amalan yang dianjurkan, dan ini perbuatan yang telah dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, qala kanatil masyikha yaqulun, bahwa guru-guru kami, ulama-ulama salafus saleh, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud guru-guru di sini adalah para sahabat Rasulullah. Mereka berkata, "Idza quri'at Yasin 'indal mauta khuffifa 'anhum biha." Jika dibacakan surat Yasin kepada orang yang dalam kondisi sakratul maut, maka Allah akan meringankan cobaannya. Khuffif. Sebagian yang lain mengatakan sebagaimana riwayat dari sahabat Abu Darda dan Abu Dzar, beliau berkata, "Ma min mayyit yamut fayuqra indahu Yasin illa hawadallahu alaih." Tidaklah mayit yang dibacakan di dalamnya surat Yasin, orang yang menghadapi kematian dibacakan surat Yasin, maka Allah akan meringankan proses kematian itu. Allah akan meringankan. Dan di dalam ulama-ulama yang lain juga mengatakan, termasuk di dalam surat Ar-Ra'd, membaca surat Ar-Ra'd. Ini semua terdapat di dalam athar-athar, dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan. Mereka menilai hadis ini lemah. Ala kulli hal, maka kita sudah tahu bahwa masalah ini masalah khilaf, masalah perbedaan yang harus disikapi dengan toleransi. Inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah, sahabat-sahabatnya, dan ulama-ulama salaf. Masalah-masalah gini harus disikapi dengan toleransi, bukan disikapi dengan saling menghujat, dengan disikapi dengan berbangga-bangga dengan pendapatnya dan menyalahkan pendapat kelompok yang lain. Tafadhol yang membacakan surat Yasin, ada dalil, ada contoh dari generasi-generasi yang alim, imam-imam muttaba', ada contohnya. Yang enggak mau silakan, khalas, selesai. Bahkan sekali lagi, mayoritas ulama mengatakan dianjurkan kita membacakan Al-Quran, terutama surat Yasin, ketika orang itu dalam kondisi sakratul maut. Dan ini juga disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir,
mengatakan bahwa membacakan surat Yasin akan meringankan, akan menurunkan rahmat, meringankan kesusahan yang diderita oleh orang yang akan menghadapi kematian. Kemudian hadis berikutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempatnya Abu Salamah, wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Abu Salamah ini Nabi masuk, ternyata dia wafat dan matanya terbuka. Fa aghmadahu, maka Rasulullah menutup matanya, kedua matanya. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, innar ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar. Sesungguhnya roh kita ini kalau ditarik, diangkat, itu mata akan mengikuti, penglihatan itu akan mengikuti. Fadajjan nasu min ahli. Ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya ini, maka keluarganya pun menangis. Mereka menangis. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kata Nabi, janganlah kalian mengucapkan doa untuk diri kalian kecuali doa yang baik. Fa innal malaikah tu'min ala ma taqulun. Karena malaikat-malaikat Allah sekarang mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Malaikat-malaikat Allah hadir dalam proses pencabutan nyawa. Malaikat-malaikat Allah turun. Maka janganlah kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di sisi orang-orang yang kau beri hidayah mahdiyin, wafsah lahu fi qabrih, dan luaskan kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya di dalam kuburannya, wa khluflu fi aqibihi. Rawahu Muslim. Insyaallah penjelasan hadis ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.